Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar membahas soal uji kompetensi keahlian RPL membuat aplikasi to-do list. Di sini tugas kita diminta untuk membuat aplikasi to-do list sederhana yang membantu pengguna mengatur tugas harian mereka. Di sini kita bisa menambahkan tugas baru, menampilkan daftar tugas, menandai tugas sebagai selesai, dan menghapus tugas. Struktur data yang dibutuhkan bisa menggunakan list atau array. Atributnya bisa berisi nama tugas, status, selesai atau belum selesai, prioritas, dan tanggal. Oke, langsung saja kita lihatkan dulu. Kita akan buat seperti ini ya. Ini kita bisa menambahkan tugas baru. Prioritasnya sedang, tanggalnya hari ini misalkan ya. Kalau sudah dikerjakan, di sini kita bisa melakukan aksi selesai ya, maka dia sudah selesai ya kayak gitu. Kita juga bisa menghapus kalau misalkan datanya salah. Oke, langsung saja kita buatkan. Pertama, kita buka dulu examnya. Di sini yang kita aktifkan adalah Apache dan juga MySQL, karena kita akan membuat database. Berikutnya kita buatkan dulu database-nya. Di sini database yang digunakan menggunakan PHP MyAdmin ya. Kita buat baru. Namanya UKK 2025 to-do list. Kayak gini ya. Kita klik buat. Nah, kita buat nama tabelnya adalah tugas kayak gini. Kolomnya 5 kolom. Bagian pertama, buatkan ID, tugasnya apa, prioritasnya, terus tanggal, dan juga adalah statusnya, nanti selesai atau belum selesai. Oke ya. Berikutnya untuk ID, tipe datanya integer, untuk task, tipe datanya varchar, priority, kita akan gunakan 1 itu untuk low misalkan ya, 2 medium, 3 high. Maka kita gunakan enum saja. Enum terus 1, 2, 3 kayak ini ya. Ini gunakan tanggal, status. Kita gunakan kayak gini saja. Panjangnya 1, tapi dia ada defaultnya. Defaultnya adalah 0. Pada bagian ID, kita jadikan ini sebagai primary key. Klik kirim. Nah, auto incrementnya jangan lupa di checklist. Terus bagian task juga di sini varchar, jangan lupa dikasih keterangan nilainya ya berapa. Kalau sudah selesai, kita simpan. Oke, kita sudah punya database dan tabelnya. Berikutnya kita buka text editor kita, lalu kita buka exam kita. Di sini kita buka exam dulu, Explorer, htdoc. Di sini kita buat folder baru dengan nama KK 2025 to-do list. Nah, ini ya. Oke, folder ini akan kita buka menggunakan Sublime Text kayak gini. To-do list, oke ya. Kalau sudah, kita buat file baru, klik kanan new file ya. index.php. Nah, kita buat tampilannya dulu. Titelnya aplikasi to-do list. UKK RPL 2025. Oke, ini ya, kita perkecil. Berikutnya, karena kita akan membuat desainnya menggunakan Bootstrap, ya maka kita harus menambahkan link Bootstrap-nya. Caranya, kita cari dulu Bootstrap. Nah, ini ya, Bootstrap, silakan. getbootstrap.com, di sini ada dokumentasinya. Nah, di sini kita kopikan bagian link ini sampai ke file style sheet ini ya. Kita copy. Simpan di bawah title. Jangan lupa penutup tagnya. Satu lagi, untuk scriptnya boleh kita kopikan juga kayak gini. Simpan di bagian sebelum penutup body. Ya, jangan lupa penutupnya juga. Ya, maka tampilannya jadi seperti ini. Ini ada link untuk CSS-nya Bootstrap dan juga JavaScript-nya Bootstrap. Oke, kalau sudah, berikutnya kita buat kelas yang memanggil kelas dari Bootstrap. Di sini ada div.container. Titik ini artinya adalah kelas. Ketika kita tekan tab, di sini akan dijadikan kelas kayak ini ya. Oke, login top 2 ya. Terus kita buat ada judul yang berada di tengah, aplikasi to-do list. Ini. Berikutnya kita buat formulir, metodenya adalah post. Terus kita buatkan juga kelasnya, dia memiliki border. Terus ada backgroundnya, memiliki padding 2.
Oke, label. Terus ada inputan, tipenya adalah text, namanya adalah task, kelasnya adalah form control. Terus kita tambahkan placeholder, misalkan masukkan task baru. Terus autocomplete-nya off-kan saja. Lalu karena dia awal, kita tambahkan autofocus dan wajib diisi. Oke ya. Kalau sudah, kita buat yang keduanya. Label class, form label. Ini untuk prioritasnya. Untuk prioritas di sini kita gunakan select option ya. Name-nya priority. Kelasnya adalah form control. Ini juga sama ya, wajib diisi. Terus optionnya, value yang pertama itu kita kosongkan saja. Pilih prioritas. Di option kedua, value-nya kita tambahkan 1. Nah, yang ditampilkannya adalah dia low ya, kayak gini ya. Kita copy atau duplikat boleh. Ini 2, ini 3. Berarti ini medium, ini high. Nah, ini ya. Oke, kalau sudah berikutnya kita buat lagi yang label untuk tanggal. Kalau tanggal kita juga bisa menggunakan tipenya adalah date. Kita kasih nama sesuai dengan database ya. Nah, supaya tanggalnya secara otomatis dia tahu bahwa tanggal sekarang itu berapa. Ya, kita tambahkan date kayak gini. PHP dulu. PHP echo date terus YMD. Begini ya. Oke, ini juga wajib diisi. File. Oke, kalau sudah, satu lagi kita buatkan tombol. Kelasnya adalah btn binary klik 100 boleh. Ada mungkin atasnya. Terus kita kasih nama, dia adalah bernama add test. Lihat. Oh ya, tipenya submit. Tulisannya berarti tambah. Oke. Nah, setelah form ini kita buatkan HR dulu biar kelihatan. Terus kita buatkan tabelnya. Di sini tabel ini fungsinya untuk menampilkan data yang sudah ditambahkan. Oke, seperti ini dulu. Nah, nanti kita punya body seperti ini, TR, terus TD ya. Nanti kita cek dulu di sini localhost OKK 2025 to-do list. Nah, ini ya. Jadi kita buatkan seperti ini. Ketika klik tambah, dia akan tampil di sini. Oke, ya. Kita coba dulu buatkan PHP untuk tambah data. Ke paling atas di sini kita buat tag PHP. Pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan koneksi dulu. MySQL connect. Pertama localhost, terus root. Ini passwordnya disesuaikan ya, silahkan. Ini adalah nama database-nya. OKK 2025 to-do list to-do. Nah, ini ya. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Oke, kalau sudah, kita buatkan PHP untuk menambahkan tugas tambah task. Nah, kayak gini ya. Ini komentar. Terus kita gunakan if jika ada data variabel dengan
metode post yang dikirimkannya itu ada nama address begini, maka kita tampung ada task kayak gini ya, isinya adalah task kayak gini. Terus kita butuh berapa, berarti 3 ya. Ini priority, ini tanggal. Oke ya, kayak gini. Nah, berikutnya kalau misalkan sudah kita tampung, kita cek dulu. Kita validasi dulu jika itu tidak kosong ya. Ini tidak kosong, terus ini juga tidak kosong. Yang lagi. Nah, kalau sudah ada isinya atau tidak kosong, maka kita gunakan query untuk menyimpan data. Variabel koneksi, insert into task values ya, kayak gini. Yang pertama untuk ID-nya kita kosongkan, yang kedua untuk task, yang ketiga untuk priority, yang keempat untuk tanggal, yang kelima untuk statusnya defaultnya adalah 0. Jangan lupa diakhiri titik koma. Nah, kalau misalkan ini salah atau tidak berhasil, maka kita buatkan alert saja di sini. Alert isinya adalah semua kolom harus diisi. Nah, kayak gini ya. Jadi dia akan divalidasi dulu. Oke, kita coba. Kita refresh. Tas baru, membuat aplikasi baru. Misalkan ya. Kayak gini, prioritasnya kita gunakan sedang, tanggalnya tanggal hari ini. Kita klik tambah. Oke, ada error. Ternyata, kita lupa variabel koneksinya salah ya tulisannya. Nah, ini harusnya tidak pakai tanda petik. Kita simpan, kita refresh, kembalikan ke awal, refresh dulu, membuat database misalkan ya. Medium, tanggal hari ini, oke. Berhasil, disimpan. Oke, kalau misalkan berhasil, kita bisa tambahkan di sini echo alert juga ya, kayak gini. Alertnya berhasil disimpan. Data berhasil disimpan. Oke, kita coba ulang. Refresh, membuat desain website. Penting. Oke, data berhasil disimpan. Artinya, kalau kita lihat di database, kita punya 2 data. Ya. Nah, kayak gini ya, 2 data. Nah, berikutnya kita akan tampilkan data ini ke dalam sini, tabel ini. Ya. Caranya, kita buatkan di sini kita buatkan result. Ya. Isinya adalah MySQL query, variabel koneksi, select bintang, font, tab. Kita urutkan berdasarkan status ya. Berarti nanti diurutkan berdasarkan statusnya ascending. Terus berdasarkan prioritas juga. Berarti ini ascending. Oke ya, kayak gini. Kalau sudah, kita simpan. Berikutnya pada bagian tabel, kita tambahkan PHP kayak gini. Tadi ya di sini. Kita buat PHP, kita buat kondisi dulu jika apakah result yang tadi berisi nilai atau kosong gitu ya. MySQL null. Result. Nah, kayak ini. Kalau dia
lebih dari kosong, maka lakukan ini ya. Tapi else kalau ini kosong, maka tampilkan data kayak gini. Tidak ada data. Nah, ini ya. Oke, berarti di sini karena ini sudah terisi, maka ya udah kita buatkan pertama variabel nomor, terus kita lakukan perulangan dari datanya. Datanya row misalkan dengan MySQL page shop shop. Nah, ini ya. Terus di kurung buka kurawal seperti ini. Nah, supaya kita bisa menuliskan tag HTML, kita tutup dulu kurawalnya, kita buka lagi di sini PHP-nya. Maka tag tr ini kita pindahkan ke sini. Ke sini. Di sini kita lakukan tampilan data untuk pertama untuk nomor ya. Nomor kayak gini. Terus untuk PHP echo ini data yang ada di database. Row isinya adalah task. Ya, kayak gini. Kita duplikat sampai sesuai yang dibutuhkan. Ini apa ini? Berarti prioritas. Terus ini adalah tanggal. Terakhir adalah status. Oke. Kalau sudah, kita cek dulu. Kita refresh. Oh, ini ada 86. Salah ya. Ini ya. Kita keliru. Harusnya berada di ujung tag PHP itu adalah penutup PHP kayak gini. Tadi keliru antara dengan penutup kurawalnya. Oke, kita refresh. Nah, dia kan ada. Cuma masalahnya prioritas di sini bukan tampilannya kayak gini, high, low, medium, kayak gini ya. Dan statusnya juga 0, harusnya selesai atau belum selesai. Maka kita akan ubahkan gunakan kondisi. Berarti di sini untuk prioritas kita hapus dulu PHP jika ada row dengan isinya adalah prioritas. Kalau prioritas dia bernilai 1, maka tampilkan apa? Echo tampilkan dia adalah low. Else if. Nah, kalau bernilainya 2 berarti 2, nah, tampilkan apa lagi di sini? Tampilkan, awas ya, ini keliru. Echo tampilkan medium. Nah, else, nah ini echo tampilkan high. Oke, jangan lupa titik koma dan jangan lupa penutupnya itu diatur jadi di bawah, ditukar ya kayak gini. Ini berada di atasnya, ini di bawah. Oke, kalau sudah kita simpan, kita tes. Oke, sekarang jadi ini untuk prioritas high, ini untuk medium. Sama halnya dengan yang status. Kita coba yang status. Lakukan hal yang sama, PHP if variabel row isinya status jika bernilai 0, maka tampilkan belum selesai. Tapi jika nilainya bukan 0, maka tampilkan apa? Selesai ya. Selesai. Ini juga hati-hati kita tukarkan kayak gini. Oke, selesai belum selesai. Berikutnya kita akan tambahkan aksi di sini. Aksi. Satu lagi berarti ya. Nah, ini di bawah ininya kita tambahkan TD untuk aksi. Aksi yang pertama kita buatkan tombol untuk menghapus data. Tag A ya, kita gunakan tag A kayak gini. Delete sama dengan PHP echo variabel row ID. Nah, ini. Kita buat kelas di sini. Kelasnya adalah button. Kalau delete berarti danger. Boleh kita tuliskan hapus di sini. Kita cek dulu. Ada ya, hapus. Nah, kalau misalkan statusnya itu belum selesai, maka tampilkan juga aksi untuk menyelesaikan atau selesai di sini, tombol selesai. Ya, berarti kita buat kondisi jika statusnya itu bernilai 0 ya,
maka kita tampilkan, ini tutup dulu ya PHP-nya, jangan lupa ini juga buka lagi PHP-nya, biar di sini kita bisa tuliskan tag HTML kayak gini. Kita copy saja dari sini, simpan ke sini, berarti delete-nya jadi complete, ininya jadi sukses. Oke, berarti tulisannya selesai. Oke, pas penutupnya biar kayak gini saja bisa. Nah, ini ya. Kalau sudah klik selesai, maka dia harus mengubah statusnya jadi selesai. Ya. Maka kita tambahkan pada bagian PHP-nya untuk menandai task sudah selesai. Sini ya, boleh kita tambahkan si komentar dulu, menandai task selesai. Oke, kita atur kayak gini. Jika ada variabel dengan metodenya adalah get, namanya complete, terus ada variabel ID yang dikirimkan dari get tersebut, maka kita lakukan apa? Ya, tandai atau ubah datanya. Variabel koneksi, update, task, set, statusnya sama dengan 1. Where ya, ID sama dengan variabel ID. Oke, kayak gini, jangan lupa titik koma. Lalu kita tampilkan dulu alert. Kayak gini kita copy dari sini. Kita pastikan ke sini. Berarti tulisannya adalah data berhasil diupdate atau diperbarui. Kalau sudah berhasil diupdate, kita arahkan lagi ke halamannya untuk di reload ya. Location titik index cek PHP. Kayak gini ya, kita cek, refresh, kita klik selesai, data berhasil kita selesaikan di sini. Nah, kalau misalkan kita mau menghapus, ya ini kan belum ada PHP-nya, ya udah kita tambahkan juga PHP-nya. Menghapus task kayak gini ya. Nah, sama kondisinya kita copy saja dari sini. Copy, pastikan di sini. Berarti complete ini jadi delete. Ini ya. Berarti update-nya jadi delete. Delete form task where ID sama dengan ID. Data berhasil dihapus. Dia akan diarahkan lagi ke halaman header. Oke, kayak gini kita cek, refresh. Kalau yang ini kita hapus, oke, kita ini ya, ininya kurang S1 ya, ini harus sesuai dengan tabel di database-nya. Kita refresh, kita hapus. Oke, datanya sudah berhasil kita hapus. Oke, itu dulu untuk tahap 1 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.